7. Tahapan keparahan kebas menuju amputasi akibat gula yang tidak terkontrol. Ayo kita bahas Bapak Ibu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kalau Anda mau konsultasi, tekan tanda plus di sini lalu komen mau konsultasi, jangan lupa inbox. Jangan lupa di-share supaya jadi amal jariah. Nah, kebas Bapak Ibu, orang tuh banyak yang nggak tahu, dikiranya biasa. Kebas padahal bagi penderita gula adalah saraf rusak karena gula tidak terkontrol bertahun-tahun. Jadi bukan karena kejadian semalam. Nah, ini sebenarnya edukasi serius Pak Ibu, bukan untuk nakut-nakutin, tapi agar Anda sadar, agar orang sadar sebelum terlambat. Ada 7 tahapan keparahan kebas menuju amputasi, akibat gula yang tidak terkontrol. Tahapan pertama, yaitu kebas kesemutan ringan dan kebas sesudah makan makanan manis. Di tahapan ini banyak orang belum sadar ada masalah yang serius. Ciri-cirinya gimana Pak Ibu? Kaki atau tangan kesemutan ringan, kebasnya muncul setelah makan manis atau habis kenyang. Nah, biasanya hilang timbul. Sering kali dianggap cuma capek atau salah duduk atau masuk angin. Apa yang sebenarnya terjadi Pak Ibu? Gula darah mulai sering naik diam-diam. Saraf kecil di ujung kaki mulai kekurangan oksigen. Kemudian dinding pembuluh darah mulai menebal. Saraf mulai lapar nutrisi. Nah, di tahapan ini ya Pak Ibu, belum ada nyeri yang berat emang. Luka juga belum ada, tapi proses kerusakan udah dimulai. Nah, kalau Anda di fase ini sebenarnya fase emas untuk menghentikan total progres kerusakannya. Tapi sayangnya, 90% orang mengabaikannya. Kalau Anda sudah di posisi ini, komen, konsultasi, inbox saya. Tahapan kedua, tahapan kebas netap. Yaitu apa? 24 jam dia nggak hilang-hilang. Di tahapan ini, kebas tidak lagi sekedar datang dan pergi. Ciri-cirinya sepanjang hari Bapak Ibu. Hampir sepanjang hari 24 jam. Kebas terus. Telapak kaki tebal terus. Sentuhan-sentuhan jadi berkurang. Mulai susah membedakan dingin dan hangat. Yang sering terjadi di dalam tubuh itu Bapak Ibu, lapisan pelindung saraf atau mielin itu mulai rusak. Kemudian aliran darah mikro ke saraf makin terganggu. Kemudian gula darah sering ada di level merusak walaupun kadang terasa biasa saja. Masalah besar nih Bapak Ibu di fase ini, orang masih bisa berjalan normal sebenarnya. Nggak ada luka yang besar dan sehingga banyak yang ngerasa, belum parah kok, nggak apa-apa. Padahal Bapak Ibu, saraf sebenarnya sudah masuk fase rusak struktural. Ketiga, tahapan nyeri saraf, yaitu nyetrum, kebakar, cekit-cekit. Ini tahapan yang biasanya mengganggu kualitas hidup secara nyata. Gejalanya gimana? Rasa panas kayak kebakar, nyetrum kayak kesetrum-kesetrum listrik kecil ya. Cekit-cekit tajam, kemudian lebih parah kalau malam hari, mulai ngeganggu tidur. Nah, yang biasa kayak gini nih, saraf itu bukan hanya melemah Pak Ibu, tapi sudah mengalami peradangan. Sistem listrik saraf itu jadi kayak kacau. Kemudian impuls nyeri muncul tanpa rangsangan. Yang sering terjadi di tahapan ini, mulai nih, ya pasien akan mulai mengkonsumsi obat nyeri saraf, tapi gula masih belum benar-benar stabil. Makanan pemicu biasanya masih belum 100% ditinggalkan. Akibatnya gimana? Nyeri bisa mereda sesaat Pak Ibu, tapi proses rusaknya saraf itu tetap lanjut di belakang layar. Keempat, tahapan 4 yaitu tahapan mati rasa atau hilang sensasi total. Ini tahapan yang lebih bahaya Pak Ibu dibanding nyeri. Ciri-cirinya gimana? Kaki tuh nggak kerasa sakit lagi meskipun keinjak benda tajam. Nggak sadar ada luka, kadang baru tahu setelah berdarah. Kaki terasa dingin, kaku, seperti bukan punya sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Ibu? Banyak serabut saraf sudah mulai mati fungsi. Impuls rasa tidak sampai ke otak, mekanisme alarm tubuh gagal. Nah, inilah fase yang sangat berbahaya karena luka bisa muncul Pak Ibu tanpa disadari. Infeksi bisa masuk tanpa terasa sakit. Dan seringkali perawatan lambat Pak Ibu. Tahapan kelima yaitu tahap luka diabetik atau ulkus diabetik. Di tahapan ini kebas sudah mulai berubah menjadi masalah terbuka. Ciri-cirinya gimana? Luka kecil yang tidak kunjung sembuh. Biasanya Pak Ibu di telapak kaki, di tumit, di sela-sela jari. Kadang bahkan berbau, kadang bernanah, dan kulit sekitar mulai menghitam. Nah, kenapa sulit sembuh Pak Ibu? Gula tinggi akan menghambat regenerasi jaringan. Aliran darah ke kaki sangat buruk, daya tahan tubuh jadi menurun dan bakteri mudah berkembang. Nah, di tahapan ini sebenarnya masalahnya udah mulai besar Pak Ibu. Karena luka tampak kecil di luar, tapi bisa makan ke dalam sampai ke otot dan juga tulang. Tahapan ke-6, tahap infeksi berat
dan gangren. Ini fase kritis menuju amputasi, Bapak Ibu. Ya, ciri-cirinya luka makin lebar dan juga makin dalam. Jaringan menghitam dan bau busuk mulai menyengat. Kemudian demam, nyeri yang hebat, atau justru mati rasa total. Kaki itu mulai membengkak, Bapak Ibu. Nah, yang terjadi sebenarnya apa? Jaringan kaki udah mati, Bapak Ibu, atau disebut dengan nekrosis. Infeksi menyebar cepat, resiko masuk ke aliran darah itu sangat tinggi. Dan di tahapan ini bisa mengancam nyawa. Di titik ini, Bapak Ibu, obat oral seringkali tidak lagi cukup. Karena tubuh butuh antibiotik dosis tinggi. Dan biasanya butuh operasi pembersihan jaringan mati. Ya, di tahapan ini udah sangat harus ditangani secara medis. Kemudian tahapan 7, tahapan terakhir yaitu amputasi. Amputasi dilakukan bukan karena dokter ingin memotong sebenarnya Bapak Ibu, tapi karena infeksi itu sudah tidak bisa dikendalikan. Kemudian jaringan mati sudah menyebar. Risiko kematian itu sangat tinggi bila kaki tidak dipotong. Kemudian infeksi bisa menjalar ke jantung dan juga ke otak. Nah, jenis-jenis amputasi itu bisa berupa jari kaki, atau setengah telapak, atau satu kaki dari betis, atau bahkan sampai paha. Nah, kemudian setelah amputasi ini mobilitas menurun drastis. Resiko luka baru di kaki satunya meningkat, Bapak Ibu. Ya, pastinya akan ada trauma mental yang sangat berat dan biaya pengobatan cenderung tinggi. Kemudian kualitas hidup turun drastis. Dan yang paling menyedihkan, banyak amputasi sebenarnya bisa dicegah jika kontrol gula dilakukan sejak tahapan 1 dan tahapan 2. Jadi, kesimpulannya gimana, Bapak Ibu? Perjalanan kebas menuju amputasi itu tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui tahapan, Bapak Ibu. Mulai dari kesemutan ringan, kebas-kebas yang menetap, nyeri saraf hebat, kemudian mati rasa total, kemudian luka diabetik, kemudian infeksi dan gangren, baru jadi amputasi. Makanya yang paling bahaya, Bapak Ibu, orang sering baru panik tuh di tahapan kelima ke atas. Padahal akar masalahnya sudah dimulai bertahun-tahun dan bertahun-tahun sebelumnya. Makanya penting untuk mengubah pola hidup dan pola makan dari sekarang. Yang mau konsultasi, komen, lalu inbox, insya Allah saya bantu konsultasi.